Halo semua, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Cahyarani, mahasiswi UIN Suska Riau dengan jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Studi Naskah Filsafat yang diampu oleh Bapak Dr. Andus Iskandar Arnel, MA, PhD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang Kitab Al-Madinah Al-Fadilah karya Al-Farabi. Al-Farabi atau beliau juga dikenal dengan nama Abu Nasr Al-Farabi, lahir pada tahun 872 Masehi dan wafat pada tahun 950 Masehi. Selama hidupnya, beliau banyak mempelajari tentang matematika, filsafat, estetika, logika, politik, dan lain sebagainya. Dalam politik, kitab yang terkenal ialah Al-Madinah Al-Fadilah atau Negara Utama. Al-Madinah Al-Fadilah menurut Al-Farabi adalah suatu negara utama atau suatu negara yang sempurna karena terbentuk dari susunan organ dan semua anggota tubuh yang bekerja sama sesuai dengan tugasnya masing-masing. Beliau lebih banyak mengabdikan hidupnya pada filsafat dan kontemplasi. Pemikiran Al-Farabi menyangkut pada segala aspek kehidupan yang sesuai dengan konsen keilmuannya, yakni pada bidang metafisika, fisika, logika, etika, dan juga pada bidang politik dan sebagainya. Dalam bidang politik, teorinya yang paling terkenal ialah Al-Madinah Al-Fadilah atau disebut juga negara utama. Hari ini banyak pemimpin yang dihujat karena ketidaksesuaiannya antara perkataan dan perbuatan. Penguasa tidak lagi dipercaya oleh rakyat, di mana letak negara utama tidak tercermin pada masa saat ini. Konsep negara utama menurut Al-Farabi yaitu negara yang sempurna atau negara yang utama yang terbentuk karena semua organ dan anggota tubuh bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi, seluruh organ tersebut terkoordinator dengan baik demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat dalam naungan seorang pemimpin yang arif. Konsep negara utama Al-Farabi memiliki 3 pokok pembahasan. Yang pertama ialah konsep negara utama tidak ubahnya seperti susunan anggota tubuh, di mana anggota tubuh tersebut sehat dan sempurna. Masing-masing anggotanya berusaha dan bekerja sama untuk memelihara dan menyempurnakan kehidupan bersama. Yang kedua adalah pemimpin adalah seseorang yang memegang peranan penting dalam suatu negara. Kedudukannya adalah sama seperti hati dalam suatu organ tubuh manusia. Yang ketiga, Al-Farabi membagi masyarakat dalam 2 kelompok yang besar. Yang pertama ialah masyarakat yang sempurna, artinya masyarakat yang dapat berasosiasi demi tercapainya tujuan bersama. Yang kedua, masyarakat yang tidak sempurna. Dalam memikirkan negara utama, sama halnya dengan Plato, Al-Farabi juga melihat bahwa hancurnya suatu negara disebabkan oleh hancurnya moralitas pemimpinnya. Di samping itu pula, pemimpin yang bermoral dan berkompeten dapat menjadi fasilitator rakyatnya untuk mencapai kebahagiaan. Al-Farabi memberikan kriteria khusus untuk menjadi seorang kepala negara. Yang pertama yaitu sempurna anggota badannya, besar pengertiannya dalam memahami, bagus daya tangkapnya, sempurna ingatannya, cakap dan bijak dalam berbicara, tidak serakah dalam makanan, minuman, dan hubungan seks, mencintai pengetahuan, cinta akan kebenaran dan benci akan kebohongan, dan cinta akan keadilan dan benci pada kezoliman, dan tidak mewah dalam kehidupan. Al-Farabi ingin menggambarkan pula keutamaan bagi kepala negara untuk membersihkan jiwanya dari berbagai aktivitas hewani seperti korupsi dan manipulasi, tirani hasil dari pemerintahan jahiliyah, pemerintahan yang apatis, dan pemerintahan yang fasik.
Karena kepala negara menjadi sumber peraturan dan keserasian dalam hidup bermasyarakat, maka ia harus menjadi orang yang kuat, berani, dan pintar, serta cinta akan ilmu pengetahuan. Jadi, yang paling ideal menjadi kepala dari suatu negara ialah orang yang mampu berkomunikasi dan orang yang memiliki akal aktif. Ada 3 golongan manusia yang layak menjadi pemimpin menurut Al-Farabi sesuai dengan kapasitasnya, yaitu yang pertama, manusia yang memiliki kapasitas untuk memandu dan menasihati. Ia wajib menduduki jabatan sebagai seorang pemimpin utama karena secara natural ia memiliki suatu bakat memimpin dan dapat menjadi tauladan bagi semua orang. Untuk menjadi tauladan yang baik, pemimpin haruslah memiliki otak yang cemerlang agar ia dapat memandu dan menasihati orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya maupun kepada masyarakat umum. Kedua, manusia yang berperan sebagai penguasa subordinat. Artinya ia memiliki dan memahami ilmu-ilmu teoritis yang spesifik, juga memiliki keyakinan dari apa yang sudah diajarkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Mereka memiliki kemampuan yang lebih di atas rata-rata masyarakat, tetapi hanya mampu memimpin dalam satu kota saja. Yang ketiga ialah manusia yang sepenuhnya dikuasai atau tanpa kualifikasi. Mereka memiliki pengetahuan teoritis dan kekuatan yang amat sangat terbatas. Jadi maksud dari Al-Farabi menentukan suatu kapasitas dari pemimpin itu sebenarnya ialah agar masyarakat dapat memilih pemimpin negara itu sesuai dengan potensi-potensi yang ada pada suatu negara. Tetapi sebenarnya Al-Farabi membuat gagasan kota idealnya yang mengacu kepada 2 konsep utama. Yang pertama adalah konsep pemimpin dan yang dipimpin, atau bisa juga disebut dengan kepemimpinan. Yang kedua, konsep kebahagiaan. Al-Farabi juga berpendapat bahwa suatu negara itu lahir atas persetujuan bersama dari penduduk masyarakat kota yang saling bertukaran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka mempunyai kepandaian dan skill yang berbeda-beda, namun mereka juga berjanji akan menyumbangkannya kepada negara untuk tercapainya suatu cita-cita dari negara itu sendiri, yaitu kebahagiaan. Setiap negara yang dibangun itu harus mempunyai tujuan, the ends of the state. Tujuan itulah yang menjadi idaman dan cita-cita bagi warga negaranya. Al-Farabi menegaskan bahwa setiap warga negara harus mempunyai ide yang terus-menerus diperjuangkan menuju satu titik yang terakhir dari negaranya dan menjadi harapan dan tujuan bersama, yaitu yang telah saya sebutkan di atas. Tujuan utamanya yaitu kebahagiaan. Warga negara menurut Al-Farabi, berdasarkan pendapatnya bahwa suatu negara itu terbentuk dari masyarakat kota. Negara itu dimulai dari suatu manusia yang menjadi warga negara kemudian membentuk masyarakat. Suatu negara utama hanya dapat dibentuk oleh warga utama. Warga utama itu bagaimana? Yaitu manusia yang mempunyai kemauan bulat untuk mendorongnya bersikap baik. Al-Farabi berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia memiliki kecenderungan alami untuk bermasyarakat karena ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Adapun tujuan dari bermasyarakat itu menurut Al-Farabi tidak hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, tetapi juga untuk menghasilkan kelengkapan hidup yang akan membawa manusia kepada kebahagiaan. Tidak hanya pada material, tetapi juga kepada spiritual. Tidak hanya kepada dunia, tetapi juga kepada akhirat nanti. Negara yang menjadi cita-cita utama Al-Farabi yaitu negara yang benar-benar sempurna dari segi kenegaraannya,
pemimpinnya, dan masyarakatnya. Semuanya berjalan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Baiklah, hanya segini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like,